Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai materi rekrutmen, seleksi, penempatan kerja, orientasi, dan pemberhentian sumber daya manusia. Oleh karena itu, sebelum kita mulai materinya, perkenalkan, saya Sitian Salamatira dengan 3 NIM terakhir 081. Dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Yunita Zahra dengan NIM terakhir 013. Perkenalkan, nama saya Raisa Arfa Firzatunisa dengan NIM terakhir 061. Perkenalkan, nama saya Ramadan Agung dengan 3 NIM terakhir 022. Perkenalkan, nama saya Maher Panggabean dengan 3 NIM terakhir 076. Perkenalkan, nama saya Nafis Hakia Pambudi dengan NIM belakang 096. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita Zahra dengan NIM terakhir 013 akan melakukan pemaparan materi. Pada hari ini kelompok 1 memaparkan materi mengenai rekrutmen dan seleksi sumber daya manusia. Artikel atau studi kasus pertama yang kami angkat adalah analisis proses pelaksanaan rekrutmen, seleksi, dan penempatan kerja karyawan, studi pada hotel dan restoran Mahkota Plengkung Banyuwangi. Dan untuk studi kasus atau artikel yang kedua adalah mengenai analisis pelaksanaan program rekrutmen, seleksi, penempatan kerja dan pelatihan karyawan, studi pada karyawan Biro Perjalanan Umum Rosalia Indah. Selanjutnya, untuk studi kasus atau artikel yang pertama, yaitu Hotel dan Restoran Mahkota Plengkung Banyuwangi. Dalam hal ini, perusahaan bergerak pada bidang jasa penginapan. Lalu yang kedua, Hotel dan Restoran Mahkota Plengkung Banyuwangi sendiri mengangkat unsur etnik bambu dan unsur Jawa Bali. Yang ketiga, Hotel dan Restoran Mahkota Plengkung Banyuwangi berlokasi di Jalan Yos Sudarso nomor 218 Banyuwangi. Baik, permasalahan yang diangkat pada studi kasus atau artikel pertama yaitu Hotel dan Restoran Mahkota Plengkung Banyuwangi adalah bahwa pihak hotel sering mengadakan perekrutan dikarenakan banyak karyawannya yang keluar, resign, atau beralih bekerja pada hotel lain karena tidak dipertahankan secara baik oleh pihak Hotel dan Restoran Mahkota Plengkung Banyuwangi, sehingga mengakibatkan berkurangnya karyawan yang memiliki potensi lebih. Hal ini menjadi analisis kami selanjutnya bagaimana proses yang dilakukan oleh pihak Hotel dan Restoran Plengkung Banyuwangi dalam rekrutmen dan seleksinya. Terima kasih. Selanjutnya adalah model rekrutmen. Nah, model rekrutmen ini dalam pelaksanaannya memiliki dua sumber untuk mendapatkan sumber daya manusia, yaitu sumber eksternal dan sumber internal. Untuk sumber eksternalnya itu meliputi institusi pendidikan, iklan, agen pemerintah, agen swasta, perusahaan pencari tenaga eksekutif, itu contohnya. Sedangkan sumber internal itu contohnya penempatan pekerjaan, inventarisasi keahlian, penawaran pekerjaan, dan rekomendasi karyawan. Nah, untuk di Hotel dan Restoran Mahkota Plengkung ini sendiri itu dalam pencarian sumbernya itu menggunakan sumber internal dan eksternal. Nah, kedua sumber tersebut digunakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada di Hotel dan Restoran Mahkota Plengkung. Nah, tetapi mereka itu lebih sering menerapkan sumber eksternal, di mana lebih menekankan kualifikasi berdasarkan kemampuan yang dimiliki calon karyawan dan juga pendidikan yang dimilikinya untuk mengisi kekosongan karyawan biasa, tidak untuk mengisi kekosongan jabatan yang lebih tinggi. Nah, untuk sumber eksternalnya itu mereka menerapkan adalah merekrut calon pelamar yang lulusan atau berasal dari lulusan sekolah menengah kejuruan atau SMK karena dinilai lebih mudah menentukan spesifikasinya. Nah, untuk model rekrutmen ini ada dua, yaitu metode terbuka dan metode tertutup. Nah, di Hotel dan Restoran Plengkung ini hanya menerapkan satu metode saja dari dua metode yang ada, yaitu cuma menerapkan metode terbuka saja.
Untuk metode terbuka itu adalah metode ketika rekrutmen informasi secara luas dengan memasang iklan pada media massa. Penerapan metode terbuka ini dalam pelaksanaan rekrutmen diharapkan banyak calon yang berkualitas memasukkan lamarannya pada pihak hotel dan restoran pelengkung. Nah, kenapa sih hotel dan restoran pelengkung ini hanya menggunakan metode terbuka saja dan tidak metode tertutup? Nah, itu menurut mereka karena metode terbuka itu lebih dirasa efektif dan lebih bervariasi hasilnya. Contohnya, pemasangan iklan di seputar wilayah Banyuwangi saja adalah cara yang dipakai pihak hotel dan restoran Mahkota Pelengkung untuk menyebarkan bahwa ada lowongan. Hal ini dilakukan karena terkait biaya yang dinilai lebih efisien. Oke, lanjut proses rekrutmen. Menurut Mardianto 2014, proses rekrutmen itu dibagi menjadi 3, yaitu sourcing process, selection process, dan user process. Nah, dapat diketahui dari hasil wawancara tersebut, hotel dan restoran Mahkota Pelengkung itu sudah menerapkan ketiga proses ini. Meskipun dalam selection process hanya wawancara psikologi yang diterapkan, dan dalam user process wawancara oleh manajer dan orientasi karyawan baru diterapkan. Setelah proses wawancara akan diketahui calon pelamar itu layak atau tidak untuk diterima. Tahapan berikutnya adalah dilakukan training atau masa percobaan selama 3 bulan. Nah, dari pihak hotel dan restoran Mahkota Pelengkung ini mengatakan bahwa selama proses pelaksanaan rekrutmen di hotel mereka itu tidak ada hambatan yang dirasa karena memang pihak dan dari hotel Mahkota Pelengkung ini memiliki kriteria yang jelas, yaitu lebih memprioritaskan lulusan SMK sehingga itu lebih mempermudah pelaksanaan proses rekrutmennya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Nafisa Pambudi, dengan NIM belakang 096. Metode seleksi yang digunakan oleh pihak hotel yaitu adalah model non-ilmiah dan juga ilmiah. Dengan pelamar yang lebih diutamakan menggunakan metode non-ilmiah, yaitu melalui surat lamaran, surat keterangan pekerjaan, dan juga pengalaman kerja. Kemudian proses seleksi. Proses seleksi yang dilakukan diawali dengan wawancara. Kemudian, jika calon karyawan sudah dirasa mantap, maka akan dilanjutkan dengan proses pelatihan. Pihak hotel juga merasa bahwa pemeriksaan kesehatan yang dirasa perlu tidak digunakan oleh pihak hotel karena dirasa akan memakan waktu yang lebih lama. Metode penempatan yang digunakan tidak jauh berbeda dengan yang ada pada teori. Namun, hotel dan restoran Mahkota Pelengkung tidak menerapkan pengembangan kriteria penempatan yang valid dan juga mengungkapkan persetujuan anggaran untuk mengadakan atau mengisi jabatan karena dirasa tidak terlalu berpengaruh pada proses penempatan. Saya Raisa Arfa dengan NIM terakhir 061 akan menjelaskan studi kasus pada Biro Perjalanan Umum Rosalia Indah. Biro Perjalanan Umum Rosalia Indah merupakan perusahaan jasa yang bergerak di bidang transportasi darat, yaitu layanan bus antar kota, antar provinsi, yang menghubungkan kota-kota besar di Pulau Jawa dan Sumatera, mulai dari Jember hingga Muara Enim, yang berlokasi di Jalan Raya Solo, Sragen, kilometer 7,5 Jaten, Karanganyar, Jawa Tengah. Selanjutnya adalah model rekrutmen. Model rekrutmen itu bersumber dari 2 sumber, yang pertama sumber internal dan yang kedua sumber eksternal. Pada sumber internal, perusahaan mencari karyawan di lingkungannya sendiri untuk kemudian ditempatkan pada posisi tertentu. Kemudian untuk sumber eksternal, BPU Rosalia Indah melakukan pengiklanan. Pelaksanaan rekrutmen yang dilakukan BPU Rosalia Indah itu dapat dilakukan di kantor pusat maupun di setiap pool yang berada pada dalam trayek armada dan dilakukan setiap 3 bulan sekali.
Selanjutnya adalah proses rekrutmen. Proses rekrutmen melalui 3 tahap, yaitu yang pertama penyusunan strategi, yang kedua pencarian pelamar, dan yang ketiga pengumpulan pelamar. Untuk penyusunan strategi, BPU Rosalia Indah lebih mengutamakan calon pelamar yang sudah berpengalaman. Kemudian untuk pencarian pelamar, BPU Rosalia Indah mempersilahkan calon pelamar datang ke kantor pusat atau wilayah untuk menyerahkan lamaran kerja. Yang ketiga adalah pengumpulan pelamar. Berkas yang sudah terkumpul di daerah akan diseleksi oleh kepala PUL untuk selanjutnya dikirim ke pusat. Perkenalkan, nama saya Meherem Panggabean dengan 3 NIM terakhir 076. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Permasalahan dan solusi dalam proses rekrutmen. Permasalahannya yaitu kurang efisien dan biaya yang dikeluarkannya cukup besar karena berkas lamaran dari kantor cabang yang telah diseleksi secara administratif dikirim kembali ke kantor pusat untuk diseleksi. Solusi dari permasalahan ini yaitu BPU Rosalia dapat mempertimbangkan penilaian dari kantor perwakilan sehingga dapat lebih efisien dan biaya yang dikeluarkan juga lebih sedikit. Selanjutnya proses seleksi pada BPU Rosalia Indah. Yang pertama itu pelamar yang lolos rekrutmen dipanggil ke kantor pusat. Yang kedua itu dilakukan tes tulis berupa tes kepribadian, tes kecerdasan, tes bakat, dan tes minat. Selanjutnya dilakukan tes non tulis berupa wawancara dan tes praktek. Selanjutnya yaitu proses seleksi. Proses seleksi pada BPU Rosalia Indah dilakukan dengan 3 tahap. Pertama itu penentuan tempat. Pelamar yang telah lolos rekrutmen dipanggil ke kantor pusat. Setelah itu, pelamar kemudian melakukan tes tulis, yaitu berupa tes kepribadian, tes kecerdasan, tes bakat, dan tes minat. Setelah itu dilakukan tes non tulis berupa wawancara dan praktek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramadan Agung Swasana Adi dengan 3 NIM terakhir 022. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Pada Biro Perjalanan Umum Rosalia Indah terdapat beberapa penempatan untuk mendapatkan kualitas karyawan yang terbaik. Ada 5, yaitu yang pertama, menentukan kebutuhan sumber daya manusia. Yang kedua, melewati proses rekrutmen. Yang ketiga, menyiapkan daftar pegawai yang berkualitas. Yang keempat, mengadakan seleksi pegawai. Dan yang kelima adalah mengembangkan kriteria penempatan yang valid. Pada Biro Perjalanan Umum Rosalia Indah memberikan pelatihan yang dilakukan oleh perusahaan. Pelatihan tersebut disesuaikan dengan bidang karyawan tersendiri. Tahapan pelatihan yang diberikan berupa pembekalan awal dan kemudian dipraktekkan langsung dan diawasi oleh pembimbing dari Biro Perjalanan Umum Rosalia Indah. Pelatihan tersebut dilakukan dengan tujuan agar saat bekerja nanti, para karyawan dapat memberikan pelayanan yang berkualitas untuk para konsumen Biro Perjalanan Umum Rosalia Indah. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari artikel 1, yaitu proses rekrutmen dan seleksi oleh pihak hotel sudah berjalan dengan baik, walaupun hanya menggunakan metode wawancara. Permasalahannya muncul dari penempatan karyawan, ketika karyawan mendapatkan 2 jenis pekerjaan yang menjadikan mereka kurang efisien. Kemudian kesimpulan yang dapat kita tarik dari artikel 2, yaitu proses rekrutmen pada BPU Rosalia Indah sudah berjalan dengan baik, namun masih mengutamakan pada calon pelamar yang sudah berpengalaman. Proses seleksi, selain untuk mengetahui kemampuan SDM melalui wawancara, BPU Rosalia Indah juga dapat mengetahui kualitas SDM melalui tes tulis. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1 dengan pemaparan materi rekrutmen dan seleksi sumber daya manusia. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.